Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tentang tutorial yang berkaitan dengan C++ dan juga database. Tutorial ini dibuat oleh kelompok kelas G dan sebagai syarat untuk mengerjakan tugas mata kuliah C++ dosen Pak Abu Talib. Tutorial ini dibuat oleh yang pertama Samsul Arifin dengan NIM 12253. Yang kedua adalah M Masduki 111012409. Yang ketiga adalah Muhammad Linuha dengan NIM 130 12 957. Dan yang terakhir adalah M Solihin dengan NIM 130 12 973. Tutorial ini nantinya akan membahas tentang simpan, edit maupun hapus dan juga pencarian yang ada di database menggunakan MySQL. Ya, mari kita langsung saja membuatnya. Yang pertama-tama, ketika kita ingin membuat suatu database program, maka kita harus membuat dulu database-nya. Kita akan di sini menggunakan exam. Kita jalankan exam-nya agar kita bisa mengakses localhost-nya. Sudah berjalan exam, lalu kita quit aja, nggak apa-apa. Lalu kita membuka browser. Nah, di sini jika kita ingin mengakses MySQL, kita harus mengakses localhost-nya terlebih dahulu, exam. Di sini saya menggunakan exam versi 1.83 dengan PHP 5.5 versi 5. Kita langsung ke phpMyAdmin-nya. phpMyAdmin ini berfungsi untuk menyimpan data dari database data yang dari program tersebut sebagai database-nya phpMyAdmin. Ini adalah tampilan phpMyAdmin yang meminta password. Passwordnya itu tergantung dari tiap komputer. Ada yang dikasih password, ada yang juga enggak. Setelah klik, pertama kita akan membuat database-nya. Yang pertama, di sini kami akan membuat sebuah program pendaftaran sederhana yang nantinya database-nya dinamakan database kampus, database kampus. Lalu kita klik, maka muncul notifikasi bahwa database DB kampus telah dibuat. Kita klik DB ini, maka di sini muncul DB kampus. Kita klik. Di sini kita akan membuat suatu tabel yang nantinya tabel tersebut akan menyimpan informasi yang ada. Kita buat DB mahasiswa. Di sini kita buat 5 saja, tidak usah banyak-banyak. Terus kita klik Go untuk membuat tabelnya. Di tabelnya itu kita mengisi NIM, nama mahasiswa, lalu namanya dari mahasiswa tersebut, jenis kelaminnya,
dan status, dan juga alamat. Di sini name kita menggunakan varchar karena kalau kita menggunakan integer nanti 0 yang ada di depan itu tidak bisa. Kalau varchar itu bisa. Kita isikan 13 saja lengthnya, panjangnya. Untuk nama kita juga menggunakan varchar. Kita beri juga batasan maksimal 35. Jenis kelamin kita menggunakan varchar juga biar lebih nyaman. Kita batasi jenis kelamin itu adalah 13 juga. Untuk status kita buat statusnya itu karena ada 2, yakni nantinya statusnya sudah menikah atau belum. Kita buat saja 5, 9. Dan yang terakhir alamat. Karena alamat ini banyak, maka kita isikan 50 panjangnya. Sudah, maka kita klik simpan. Maka jadilah TB mahasiswa. Ini adalah sebuah tabel mahasiswa yang berada dalam database kampus yang disimpan melalui database phpMyAdmin. Kita minimize. Lalu yang kedua adalah kita membuat programnya, desain dari programnya. Kita buka C++-nya. Di sini adalah tampilan Botlan C++. Jadi yang pertama tadi kita akan membuat sebuah database. Labelnya tadi yang pertama adalah name. Kemudian nama. Kemudian setelah nama tadi jenis kelamin. Yang keempat adalah status. Dan yang terakhir adalah alamat. Kita blok, lalu kita atur agar lurus, bagian kirinya itu lurus dengan cara klik position, alignment, dan left side. Sudah. Jadi ininya sekarang sudah lurus. Kemudian kita buat tempat pengisiannya. Untuk jenis kelamin kita menggunakan radio button. Dan untuk yang satunya lagi radio button perempuan. RB perempuan. Untuk status kita menggunakan checkbox agar lebih mudah. Dan yang terakhir, alamat kita menggunakan memo.
Nah, jadi seperti inilah nanti untuk penginputannya. Yang nanti NIM-nya itu diisikan melalui edit 1, lalu namanya melalui edit 2, jenis kelaminnya kita menggunakan radio button, yang mana nanti ketika salah satu dipilih, maka yang lainnya tidak bisa dipilih. Untuk status, ini kita menggunakan checkbox. Jadi ketika nanti statusnya itu sudah menikah, maka kita tinggal mencentangnya saja. Dan jika statusnya masih belum menikah, maka tidak usah dicentang. Untuk alamat, kita mengisikan di memonya. Lalu button selanjutnya adalah button simpan, edit, maupun hapus. Di sini kita ubah namanya saja. Salah. Nah, kita seperti ini nanti formnya. Lalu tahap selanjutnya adalah ketika database-nya sudah jadi, formnya sudah jadi, maka kita tinggal mengkonekkannya saja. Yang kita butuhkan adalah komponen Ado Connection serta komponen Ado Query. Dan juga kita harus menyiapkan ODBC-nya. Ya, ODBC ini berfungsi sebagai perantara antara sistem yang ada di C++ dan juga sebagai perantara ke sistem ke database. Jadi sebagai jembatan. ODBC ini kita menggunakan MySQL ODBC 5.1 driver. Caranya adalah kita membuat ODBC dengan cara mengklik add. Lalu kita mencari MySQL ODBC 5.1 driver. Kita klik finish. Nah, di sini adalah tampilan membuat ODBC-nya. Yang pertama adalah namanya ODBC. Kita memberikan nama mahasiswa kalat siswa. Untuk servernya kita menggunakan localhost dengan port 3306. Usernya kita root, dan karena tadi di PHP MyAdmin-nya itu kita menggunakan password, maka kita juga tulis passwordnya juga. Untuk database-nya kita konekkan ke DB Campus. Kemudian kita tes. Koneksinya sukses. Oke. Lalu kita klik OK. Maka jadilah ODBC mahasiswa dengan menggunakan driver MySQL ODBC 5.1 driver. Kita tekan OK. Kemudian kita klik Ado Connection. Ado Connection ini fungsinya untuk menyambungkan ke ODBC. Dan dari ODBC itu nantinya akan tersambungkan ke database. Jadi alur penyimpanannya itu nanti adalah dari C++-nya itu sendiri ke komponen Ado Query, lalu dari komponen Ado Query ke komponen Ado Connection, dan dari komponen Ado Connection itu ke ODBC, dan dari ODBC itu ke database. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu sepemahamannya saya. Kita klik cara untuk mengkoneksikannya dengan ODBC, kita klik Ado Connection, lalu kita pilih connection string, atau kita bisa juga double klik, muncul tampilan sini, lalu kita klik build. Kita memilih MySQL ODBC Reflection ini, lalu kita klik next, dan kita memilih data source-nya. Tadi kita telah membuat
sebuah ODBC dengan nama mahasiswa. Kemudian ini untuk logonnya kita berikan. Dan ini untuk konekkan ke database-nya DB Campus. Kita klik test connection. Sukses. Kalau kita tekan OK dan juga OK. Nah, agar setiap kali kita mau jalankan itu tidak perlu menggunakan login, maka komponen yang ada di Adobe Connection ini, atributnya login from ini kita harus memfalskannya, menonaktifkannya. Kemudian kita koneksikan DBC-nya. Sukses, connect. Setelah kita selesai di ODBC, di Adobe Connection, kita mengkonfigur Adobe Query-nya. Caranya mudah. Yakni yang di connection ini kita konekkan ke Adobe Connection 1. Dan dari situ kita tulis coding SQL-nya di SQL. Select all from DB Campus. Kita cocokkan dengan alat. Namanya bukan DB Campus. Nama tabelnya tadi DB Mahasiswa. From DB Mahasiswa. Ya, kita klik OK. Ya, select all from DB Mahasiswa. Kemudian kita aktifkan. Aktif. Setelah itu maka sejatinya C++ nya ini sudah connect ke database-nya. Tinggal kita melakukan coding simpan, edit, dan hapus. Agar lebih mudah untuk mengevaluasi simpan, edit, dan hapus nanti, kita agaknya lebih enak menggunakan satu buah komponen tambahan, yakni dbgrid. dbgrid ini fungsinya adalah untuk mempermudah kita agar mengetahui coding yang ada di simpan, edit maupun hapus ini telah berjalan atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Caranya kita mengkonekkannya dengan ke dbgrid ini, komponen dbgrid kita menggunakan data source. Data source ini kita konekkan ke Adobe Query-nya, dan dari dbgrid kita konekkan ke data source-nya. Nah, seperti ini kurang lebih. Ya, mohon maaf jika desainnya agak kurang. Yang selanjutnya adalah kita ke form on show. Kenapa kok kita ke form on show dulu, agar ini nantinya lebih mudah. Kita buat coding refresh button itu di sini. Jadinya nanti setiap kali kita sudah simpan, edit maupun hapus, nantinya kita akan refresh dengan sendirinya. Coding refresh itu berguna untuk menghilangkan apa yang telah kita klikkan apa yang telah kita tulis di komponen-komponen pengisiannya tadi. Untuk
menghapus sebuah tulisan di edit, maka kita menggunakan edit 1 clear. Hal yang sama juga kita gunakan di edit 2 clear. Fungsinya dari coding ini adalah ketika nantinya yang edit 1, edit 2 ini ada tulisannya, nanti ini bisa hilang secara otomatis. Kemudian kita tulis coding untuk menonaktifkan centang yang ada di radio button dengan cara coding ini RB lagi-lagi checked false. Dan juga yang kedua adalah yang perempuan, checked false. Yes. Yang ketiga adalah untuk menonaktifkan tanda centang di checkboxnya menggunakan coding ini. Yang terakhir untuk mengclearkan memo. Nah, yang ini adalah coding untuk menghilangkan tulisan yang ada di komponen-komponennya. Sedangkan coding untuk merefresh database itu kita menggunakan Ado Query. Kemudian kita save projectnya, C++-nya. Kita coba jalankan. Nah, ini untuk biar merefresh otomatis. Lalu kita lanjut ke coding simpan. Coding simpannya itu sangat mudah, yakni Ado Query SQL. Insert into. Kita cocokkan dengan yang ada di database-nya. Name, nama, jika status alamat. Name, nama, jika. Name, nama, jenis kelamin, status, alamat, dan ya, ada 5. Values. Values ini berguna untuk memasukkan dari mana apa yang akan dimasukkan ke name, nama, jika, status, dan alamat tersebut. Nah, untuk pemasukannya ini kita terlebih dahulu melakukan penyeleksian karena di sini ada 2 pilihan, yakni di radio button dan checkbox. Penyeleksiannya gitu, kita membutuhkan 2 buah variabel, yakni variabel jenis kelamin dan variabel status.
penyelesaiannya itu untuk radio button situ. Jika radio button laki-laki itu aktif, maka jenis kelamin itu mengambil kata-kata dari radio button. Sedangkan jika jenis kelaminnya itu tidak, sedangkan jika yang laki-laki itu tidak aktif, maka jenis kelaminnya itu kita mengambil kata-katanya isinya dari radio button perempuan. Sudah. Terus untuk penyeleksiannya di status kita menggunakan sama juga. Jika statusnya itu aktif di centang, maka yang akan tersimpan adalah nanti kata-kata menikah. Sedangkan jika tidak, maka status ini, variabel status ini isinya belum menikah. Nah, value-nya ini diisi. Yang pertama, kotak pertama ini isinya adalah name. Name itu adalah edit satu dan teks tadi. Yang kedua, untuk nama itu adalah edit 2 text, edit 2 panah teks. Sedangkan untuk jenis kelamin kita tadi telah menyimpan isinya ke dalam variabel jenis kelamin. Alat. Nah, seperti ini. Juga hal sama juga berlaku pada status. Dan yang terakhir, untuk alamat kita menggunakan memo. Selanjutnya adalah coding untuk memasukkan coding SQL-nya ini ke database. Ya, seperti ini. Kemudian coding untuk refresh. Kita tadi telah menggunakan form show. Kita coba jalankan. Oh ya, kenapa ada kesalahan? Karena tadi di setelah penyelesaian status itu masih belum ada tanda titik komanya. Kita coba jalankan. Kita isikan kita coba simpan.
Tadi kan barusan terjadi error, lalu diklik run program reset oleh saya. Kenapa kok ada error barusan? Karena rupanya di form show-nya itu kita ada coding yang kurang, yakni coding untuk memasukkan memasukkan database-nya, penyeleksiannya. Kita tambahkan di form show tadi. Caranya diklik formnya, lalu diklik event, klik form show. Lalu kita tambahi di bawahnya false, ada query active false itu. Jadi kita tambahkan coding ada query SQL clear, ada query SQL add select all from TB mahasiswa siswa. Lalu kita SQL-nya exec SQL. Kita coba dengan codingnya sekali lagi. Lagi just simpan. Nah, di sini ketika kita menyimpan tadi, kita klik simpan, maka tulisan yang ada di edit maupun tadi yang udah dicentang itu langsung menghilang. Dan di sini kita langsung masuk dan refresh secara otomatis. Coding simpan telah berhasil. Sekarang tinggal coding edit dan hapus. Untuk coding edit, codingnya kurang lebih sama. Kita tinggal copy paste coding saja dari coding simpan agar itu lebih mempermudah kita dalam mengerjakannya. Terus yang kita ganti adalah SQL add-nya ini kita ganti. Kita ganti. Codingnya adalah update TB mahasiswa set tadi database-nya adalah nama sama dengan tanda kotak, terus tanda petik 2 plus edit 2 panah teks, kemudian koma untuk selanjutnya jika sama yang ketiga adalah status. Yang keempat yang kita edit adalah alamat. Alamat. Where name-nya nah, jadi maksud dari coding update ini adalah yang kita update itu nama tabelnya yakni TB mahasiswa, dan yang tak update itu adalah nama yang di edit 2 ada teks, jenis kelamin, status, alamat, di mana acuannya itu berdasarkan NIM-nya.
Jadinya tuh yang terupdate tuh nggak sembarangan berdasarkan NIM-nya acuannya. Kita coba jalankan codingnya. Jadi harus pas NIM-nya. Kalau nggak pas, maka biasanya nanti akan ada error. Laki-laki sudah menikah. Kita coba ganti itu aja. Lalu kita klik edit. Di sini terjadi error. Ya, rupanya tadi barusan ada error dan errornya itu karena rupanya tidak diperlukan kotak seperti ini. Jadinya kita langsungkan saja nama titik dua jika yang perlu kita hapus adalah kotaknya. Lalu kita save dan coba kita jalankan sekali lagi. Kita klik edit, maka teredit. Yang tadi namanya Udin, terus yang alamatnya Leces bisa berubah jadi namanya Nuha dan alamatnya di Probolinggo. Sekarang tinggal coding hapus. Untuk coding hapus, cuma gampang saja, kita klik add query, clear, di-clearkan dulu. Itu di add. Kita lupa tambah dan from TP mahasiswa. Lalu kita coba kita isikan NIM-nya karena itu adalah salah satu syarat untuk menghapus. Kita klik hapus, maka sudah terhapus. Ya, mungkin sekian saja tutorial yang bisa kami buat. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan tadi, tapi ya mungkin jika ada kesalahan maka kan tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana cara menanganinya juga. Ya, mohon maaf jika masih newbie dalam membuat tutorial. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.